Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Mitun 80, channel yang konsisten mengulas tentang serba-serbi dunia burung, hiburan, edukasi, serta pola perawatan setiap hari. Di musim yang tidak menentu seperti sekarang ini, yang kadangkala kalau masih terik mataharinya terasa begitu menyengat, dan tidak jarang juga tiba-tiba akan mendung dan turun hujan. Tentunya dalam kita memelihara burung harus lebih ekstra ya dalam pola perawatannya, dimana yang dirasakan manusia sendiri kadangkala badan tiba-tiba menjadi ngedrop, dan tidak jarang juga banyak yang sampai jatuh sakit, apalagi pengaruhnya terhadap hewan peliharaan kita. Jadi tentunya kita harus lebih waspada dan lebih meningkatkan dari pola perawatan kita, baik itu dari pemberian pakan dan pola rawatan setiap hari, dan juga dalam pemberian nutrisi yang dapat menunjang dari kesehatan hewan peliharaan yang kita pelihara, khususnya burung ya. Jadi untuk mengantisipasi hal itu, seyogyanya kita berpikir bijak untuk mengembangkan ataupun berinovasi dengan mencari bahan-bahan alternatif yang dapat dijadikan sebagai tambahan suplemen bagi hewan peliharaan kita. Di antara yang ingin saya ulas kali ini yaitu tentang penambahan suplemen berupa vitamin, di mana vitamin ini dapat juga menunjang dari kesehatan dan juga dari ketahanan tubuh, khususnya burung peliharaan kita. Jadi di antara suplemen minuman yang dapat menunjang dari ketahanan tubuh burung peliharaan kita yang sering saya gunakan yaitu berupa suplemen vitamin yang murah meriah ya, di antaranya yaitu Vitagik ini. Mengapa saya gunakan Vitagik ini? Karena kandungan vitaminnya cukup lengkap, dan juga ada penambahan-penambahan dari bahan-bahan yang kiranya dapat juga digunakan untuk mendongkrak dari stamina burung yang kita pelihara. Vitamin ini juga harganya terjangkau, dan juga cara pengaplikasiannya cukup mudah. Jadi dari dulu semenjak saya memelihara burung ya, vitamin ini yang sering saya gunakan. Sebetulnya banyak merek-merek vitamin yang lain yang sekarang banyak beredar di pasaran, dan juga mutunya juga tidak kalah dengan Vitagik vitamin legendaris ini ya. Tetapi mungkin harganya di pasaran jauh lebih mahal ataupun lebih tinggi dibandingkan dengan vitamin legend ini. Sebetulnya Vitagik ini sering digunakan untuk anakan ayam ya, jadi buat unggas. Tetapi apa salahnya kalau kita gunakan untuk burung peliharaan, tetapi tentu saja dengan aturan pakai ataupun dosis yang sesuai. Nah, di video kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial ataupun tips bagaimana cara memanfaatkan vitamin Vitagik ini yang dapat digunakan untuk mendongkrak stamina maupun menjaga ketahanan tubuh dari burung peliharaan kita. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment agar Sobat Kicomania selalu terhubung dengan channel Mitun 80. Oke, langsung saja kita ulas ya. Jadi cara mengaplikasikannya cukup mudah ya. Kalau saya pribadi biasanya saya gunakan bekas botol, bekas
baik itu bekas obat ataupun bekas botol yang dapat kita gunakan ya, sebaiknya pertama dicuci dahulu agar betul-betul bersih dalamnya dan juga kering ya, tidak ada bekas dari obat-obatan yang terkandung di dalamnya. Nah, vitaminnya dapat kita masukkan, Vitacik ini dapat kita masukkan ke dalam botol ini ya. Setelah kita masukkan, kita tambah air ya, jadi kira-kira hampir penuh. Terus kemudian kita tutup dan kita kocok supaya tercampur dengan sempurna ya antara vitamin dengan air yang ada di dalamnya. Kurang lebih untuk airnya sendiri sekitar sampai leher ya, leher dari botol ini kita kocok. Nah, untuk dosisnya sendiri kalau umpamanya memakai cepuk, kalau umpamanya kita memakai cepuk seperti ini yang ukuran besar, airnya setengah saja ya, kira-kira segini. Kemudian kita kasih vitamin yang sudah dilarutkan tadi, kurang lebihnya antara 5 sampai 10 tetes. Nah, dikira-kira saja ya Sobat Kitsomania, biar warnanya agak kekuningan, biar vitaminnya larut di dalamnya ya. Kalau umpamanya kita memakai cepuk yang kecil juga sama, kira-kira jangan penuh ya, karena nantinya banyak yang terbuang, jadi biar menghemat ya. Jadi kita kasih saja 5 tetes sama. Sebetulnya untuk ukuran vitamin ini hanya tinggal kita mengira-ngira saja. Kalau warnanya sudah terlihat agak kuning, itu berarti dosis yang tepat ataupun yang pas yang dapat kita gunakan untuk burung peliharaan kita. Yang perlu diingat di sini yaitu ketika kita sudah mencampur antara vitamin yang sudah dilarutkan tadi dengan air, itu sebaiknya kita berikan setelah burung dijemur. Jadi setelah burung dijemur kemudian kita angin-anginkan, baru kita kasih air yang sudah dicampur dengan vitamin tadi. Itu mengapa pemberiannya setelah dijemur, sebab vitamin yang langsung terkena sinar matahari, vitaminnya sendiri akan rusak dan bahkan tidak jarang juga dapat menimbulkan efek samping terhadap burung peliharaan kita, karena sifat kimianya akan berubah ketika terkena sinar matahari secara langsung. Dan untuk pemakaiannya sendiri dapat kita berikan antara 3 sampai 5 hari secara berturut-turut ya. Jadi airnya harus kita ganti setiap hari. Jadi umpamanya kita buat pagi ya, nanti pagi harinya dapat kita buang dan kita bikin yang baru. Pemberian vitamin Vitacik ini dapat kita ulang tiap 2 minggu ya. Jadi tiap 2 minggu dapat kita berikan vitamin dengan durasi 3 sampai 5 hari, rutin kita berikan tiap hari, dan kita ganti setiap hari juga, kita bikin yang baru agar dapat berkhasiat ya. Jadi jangan sampai basi itu yang diberikan kepada burung, jadi selalu baru. Dan perlu diingat juga, apabila kita sudah campur dengan air Vitacik ini, sebaiknya kita simpan di kulkas ya, agar lebih awet. Kalau disimpan di kulkas itu bisa tahan sampai sekitar 1 minggu. Tapi kalau umpamanya kita biarkan saja di suhu ruangan, tidak disimpan di kulkas, itu biasanya yang sering saya praktekkan, saya gunakan paling lama 5 hari, nanti kemudian saya buang, saya ganti, saya bikin yang baru lagi.
Dan vitamin ini tentunya sangat bermanfaat bagi burung, mengingat kandungan vitamin ini komplit, di mana vitamin ini bagi burung berperan penting dalam menjaga kondisi tubuh agar selalu fit dan prima. Dan juga burung yang tadinya lesu, kurang nafsu makan, setelah diberikan vitamin ini tentunya nafsu makannya juga akan kembali bangkit dan nafsu makannya juga akan lahap kembali. Di samping itu juga kondisi tubuhnya itu lebih kuat ataupun lebih tahan terhadap pergantian cuaca seperti yang terjadi akhir-akhir ini ya, dimana cuacanya cukup ekstrim ya. Dan apabila kita rutin memberikan vitamin ini, tentunya burung juga akan fit dan prima, dan juga hariannya di rumah akan lebih rajin berkicau, bahkan tidak jarang juga sampai gacor ya. Khususnya untuk burung-burung yang sering turun di kantangan, juga penambahan vitamin ini sebetulnya juga ikut andil dalam menjaga performa dari burung peliharaan kita. Jadi rutinkan pemberian vitamin ini khususnya pada waktu-waktu pergantian musim ataupun ketika cuacanya juga agak ekstrim, agar kondisi burung senantiasa dalam keadaan sehat, prima, dan juga dalam keadaan on fire. Oke, itu saja info kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.